Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Ada controller joystick cakep nih. Kemarin baru dikirim sama Big One. Dan memang saya suka nih controller ini. Kenalin dulu, ini dia Rainbow 2 Pro. Punya 3 pilihan koneksi, bisa pakai WiFi, Bluetooth atau kabel. Mantap pisan. Tombolnya juga bisa di mapping ya, dan support audio wireless. Nah, di sini juga multi-platform ya, bisa buat PC, Nintendo Switch, iOS, dan Android. Mantul banget. Kalau kita cek samping, ini fitur unggulan tadi, ada switch triggernya, dan support gyro 6 aksis. Banyak juga nih, jadi penasaran? Oke, langsung saja kita unbox dulu. Wah, keren juga nih kemasannya. Yang pertama ini tentu saja controllernya. By the way, kualitinya ini bagus banget loh, detail sekali. Lalu dapat dock charger seperti ini, cakep juga. Dan di sini sepertinya ada lampu RGB-nya. Nanti kita cek. Lalu di bagian bawahnya pakai rubber lagi ya. Di sini ada port USB dan di paling atas ini pin chargernya. Lanjut ada USB wireless adapter. Desainnya berasa gaming banget. Lalu di sini ada cadangan untuk varian joystick dan capnya. Mantul. Lalu selanjutnya kabel data USB-C dan buku panduan. Oke, udah habis semua, saya rapihkan dulu ya. Kita bahas dari fisiknya dulu nih. Secara keseluruhan feel di tangan ini enak banget. Build quality-nya bagus, apalagi desain ornamennya terbilang detail. Dan di sini ada LED RGB-nya, bikin controller ini totalitas banget ya buat ngegame. Nah, kalau kedalaman tombolnya saya rasa cukup pas. Umpan balik tiap tombol enak, dan asiknya bunyi klik tiap tombol tune-nya berbeda-beda. Ya mirip keyboard mekanik gaming nih. Nah, bagian tengah ini tombol home-nya, lalu tombol menu, D-pad, dan LED indikator. Untuk analognya dibalut lagi ya pakai rubber. Untuk ukurannya sih mirip-mirip Joy-Con, agak lebar dikit. Dan saya rasa saat dicoba rotasi bagus nih, gak ada jeda. Lalu di sini tombol-tombol lainnya yang bisa kalian lihat fungsinya di buku panduan. Berikutnya untuk tombol ABXY di sini lebih cembung ya, biar lebih akurat nih tekanannya. Lalu di bagian sampingnya ini ada jack audio untuk headset, mungkin biar bisa rebahan ya sambil dengerin suara. Nah, buat kalian yang suka tombol makro, di sini juga langsung dikasih 4 loh. Bagian bawah 2 dan di depannya ini 2. Nah, kalau yang ini switch stop triggernya. Selanjutnya di bagian depan tombol trigger yang punya sensor buat long pull atau short pull. Ini cakep. Dan terakhir di bagian depannya ada port USB-C. Kalau kalian lihat bagian pegangan di bawah ini bertekstur ya. Dan ini bukan plastik loh, tapi rubber. Jadi feel di tangan ini lebih ngegrip. Dan biasanya buat main game dengan durasi yang lama lebih cocok meski tangan udah berkeringat. Oke, sebelum tes controllernya saya tampilkan statistik perbedaan dari 3 pilihan koneksinya. Untuk koneksi via kabel jelas bakal lebih cepat dibanding WiFi dan Bluetooth. Tapi kalau dilihat dari angka polling rate-nya, semuanya terbilang aman nih. Oke, biasanya joystick multi-platform agak bingung ya buat pairing. Tenang saja, tutorialnya banyak banget di web officialnya. Dan di sini rinci banget ya videonya. Untuk pengaturan lainnya bisa juga download aplikasi Big One. Saat ini saya pakai di HP Android. Tinggal nyalakan, scanning, dan pairing. Di sini kalian bisa ubah warna lampu LED RGB dan efeknya. Tinggal sesuaikan dengan selera. Di bagian konfigurasi kalian juga bisa setting sensitivitas, sensor, dan yang lainnya. Lalu untuk analog, trigger, dan key maps juga bisa diatur ulang di sini biar lebih memudahkan. Lalu settingan makro juga ada. Kita tes analognya lewat gamepad tester Android. Di sini kalau saya lihat mapnya aman sekali ya, akurat dan minim ada loncatan. Nah, sekarang kita tes pakai USB WiFi dongle-nya. Cara pairingnya bisa dilihat juga ya di web official. Nah, saat ini aman ya, minim delay untuk semua tombolnya. Untuk circularity-nya ini termasuk bagus nih, errornya di bawah 5%. Karena biasanya standar gamepad error di kisaran 20%. Mantul ya. Lalu untuk vibration-nya terbilang bagus, merata kiri kanan. Kita cek juga nih latensi dan polling rate-nya. Saya tes pakai aplikasi X-Input Test. Oh ya, saat ini saya coba koneksi USB WiFi. Dan mantul banget nih polling rate-nya sesuai statistik di atas 200 Hz. Dan rata-rata delay-nya di 4,9 milisecond. Dan yang ini versi kabelnya. Wih, polling rate-nya 1000 Hz ya. Dengan rata-rata latensi 0,9 milisecond. Cepet banget. Oke, kita coba ngegame dulu nih pakai Nintendo Switch. Untuk latensi gak masalah ya. Masih tergolong aman buat main game action.
Nah, kalau dari sensor gyronya lumayan lah meski ada sedikit latensinya di sini. Mungkin karena dari koneksi Bluetooth-nya. Lalu kalau fitur wake up-nya saya rasa terbilang responsif nih. Meski sleep lebih dari 5 menit masih bisa aktif. Oke, di penghujung video dari segi build quality dan desainnya terbilang bagus banget. Materialnya premium, jadi wajar saja kalau gamepad atau controller ini di harga 900 ribuan. Ya, fiturnya banyak banget, apalagi ditambah aplikasi yang bisa mengkonfigurasi ulang sensor dan level responsivitasnya. Mungkin bakal tambah cakep lagi kalau ada fitur mapping untuk game mobile di aplikasinya biar bisa lebih maksimal. But so far segini juga udah cakep banget deh. Ya, sekian saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalamualaikum.